Manfaat menggunakan zat pengatur tumbuh atau ZPT sintetik yang beredar di lapangan untuk budidaya tanaman jagung. Jagung merupakan salah satu komoditas unggulan di Indonesia karena permintaannya yang terus meningkat seiring dengan bertambahnya kebutuhan, mengingat bukan hanya untuk konsumsi pakan ternak, tetapi juga sudah menjadi bahan baku industri, baik bahan kimia, kosmetika, maupun energi. Saat ini, petani jagung mulai intensif budidaya tanaman jagung dengan teknologi pertanian modern, termasuk menggunakan benih jagung hibrida yang bermutu dan unggul, penggunaan pestisida untuk mengendalikan hama, penyakit, dan gulma, termasuk menggunakan zat pengatur tumbuh atau ZPT untuk meningkatkan produktivitas jagung, juga memperbaiki performa pertumbuhan dan perkembangan tanaman jagung di lahan. Dalam pertemuan kita kali ini, kita akan membahas masalah zat pengatur tumbuh atau ZPT yang digunakan dalam budidaya tanaman jagung. Mengingat ZPT ada yang berasal dari alam atau alami yang sudah kami bahas sebelumnya, dan ada juga buatan atau sintetik yang juga sudah pernah kami bahas. Maka dalam bahasan kali ini akan kami sampaikan hasil pengamatan kami untuk penggunaan ZPT sintetik, yaitu beberapa merek produk ZPT di mana produknya sudah dijual di kios tani, berupa manfaat menggunakan zat pengatur tumbuh atau ZPT sintetik yang beredar di lapangan untuk budidaya tanaman jagung. Yaitu aplikasi penggunaan ZPT sintetik ini dilakukan sebanyak 3 kali, yaitu pada saat umur tanaman 14 hari setelah tanam, 28 hari setelah tanam, dan aplikasi ketiga pada usia tanaman 42 hari setelah tanam. Pengamatan hanya dilakukan untuk pertumbuhan vegetatif, yaitu sampai dengan VT atau vegetative tasseling saat tanaman berusia 75 hari setelah tanam. Aplikasi ZPT dilakukan dengan penyemprotan dengan menggunakan droplet embun dengan dosis sesuai anjuran pada kemasan produk. Perlu diketahui, sesuai kesepakatan dengan kooperator atau pelaksana, maka dalam penyajian kali ini nama kooperator, lokasi, dan produk yang digunakan tidak kita ekspos. Semoga bisa dimengerti. Hasil yang didapat secara umum dan rata-rata adalah dari aplikasi pertama, yaitu umur 14 hari setelah tanam, diperoleh beberapa keuntungan sebagai berikut. 1. Performan daun. Diperoleh helaian daun lebih lebar dari standar, lebih panjang, lebih tegak, cenderung erek, dan relatif segar. Kedua, performan batang. Bentuk batang selendris lonjong, potongan melintang memperlihatkan ada penambahan jumlah sklerentim pada epidermis batang yang memungkinkan batang akan lebih tahan rebah dibandingkan kontrol tentunya, di mana dia lebih panjang dan lebih besar, dan panjang antar buku itu juga bertambah. Ketiga, proses pertumbuhan. Tanaman jagung tumbuh lebih cepat, terutama setelah daun sejati muncul dan seragam. Performa tanaman lebih tinggi, tanaman terlihat lebih hijau dan segar, dan terlihat lebih sehat. Dari hasil aplikasi kedua, yaitu pada saat umur tanaman 28 hari setelah tanam, kita lihat daun itu terlihat bahwa helaian daun laminanya lebih lebar dan panjang, berarti proses fotosintesis akan lebih efektif, serta cenderung tegak, cenderung erek, warna cerah, dan tulang daun yang sejajar kelihatan kokoh dan segar. Yang kedua, batang. Performa batang terlihat lebih besar, selindris lonjong, kokoh, dan seragam. Lalu proses pertumbuhannya optimal, seragam, dan terlihat lebih segar dan sehat dibandingkan kontrol.
4. Keluarnya bunga jantan atau tesel lebih serentak, benang sari lebih banyak, sehingga diharapkan penyerbukan sangat sempurna. Begitu juga dengan bunga betina atau tongkol dengan performan yang bagus. Lalu pengamatan terhadap aplikasi umur 40 hari setelah tanam, yaitu aplikasi ketiga, yaitu yang pertama adalah perkembangan tongkol sangat bagus, di mana rambut jagung yang muncul itu lebih panjang, lebih lebat dan keriting. Hal ini memungkinkan akan banyak membentuk jumlah baris dan jumlah biji pada satu tongkol. Itu adalah indikasi. Jadi indikasi tongkol yang bagus itu adalah apabila mempunyai rambut yang keluar dari tongkolnya, dari kelobotnya itu munculnya itu lebih panjang, lebih lebat dan keriting. Kedua, pembungaan dan proses pembuahan akan lebih sempurna dengan adanya bunga jantan atau serbuk sari yang banyak ditambah dengan tongkol yang sempurna, maka diharapkan proses penyerbukannya atau pembuahannya akan lebih sempurna. Untuk itu diharapkan hasilnya akan meningkat sesuai potensi hasil dari varietas yang ditanam. Mengingat semua benih jagung hibrida itu mempunyai potensi hasil, dan kita harapkan potensi hasil itu bisa dikejar dengan penggunaan ZPT. Tetapi yang perlu kita sadari bahwa penggunaan ZPT itu harus bijaksana, karena tidak boleh berlebih dan tidak boleh kurang. Kalau berlebih, dia bisa melakukan tindakan yang bersifat racun. Kalau kurang, dia tidak bisa memberikan efek yang positif. Percayalah, ZPT yang diberikan stetik itu akan bersinergi dengan ZPT yang dibuat secara alami di dalam tumbuhan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kiranya cukup sekian dari kami, penjelasan kami tentang pemanfaatan dan kegunaan zat pengatur tumbuh atau ZPT bagi pertumbuhan dan perkembangan tanaman menjelang panen, yaitu pada fase pertumbuhan vegetatif dimulai dari V0 sampai dengan VT atau vegetatif tasseling. Semoga bermanfaat. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.